Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Sutra salat tentu yang dimaksud sutra itu dari kata sataro, bisa berarti penutup, selubung, penyembunyian, rahasia, samar, pelindung, proteksi, penyaring, atau penghalang. Dalam konteks sholat, ya semacam batas untuk kita melaksanakan sholat. Ada video yang dikirimkan kepada kami cukup menarik. Ada teman kita ini sholat, lah kok sutronya itu ngambil temannya duduk. Boleh. Tapi kasusnya itu teman yang duduk ini pergi. Akhirnya dia jalan lagi, cari teman duduk lagi untuk dijadikan sutra. Musibahnya bangkit lagi, jalan lagi, mbok yo cari yang enggak pergi-pergi, misalnya dinding atau cagak, itu kan lebih permanen daripada teman duduk dijadikan sutra, temannya berdiri, jalan lagi, cari teman duduk lagi. Itu kesan yang saya tangkap dari video itu. Dan kebetulan diajak diskusi tentang 44 kesalahan dalam sholat. Satu di antaranya, kalau orang sholat tidak mengambil sutra. Bahkan yang menarik di buku ini, sutra itu bukan untuk penghalang bagi manusia, tapi juga penghalang untuk setan. Begitu. Ya, akhirnya saya baru mengerti kenapa menyalahkan orang yang sholat tidak mengenakan sutra. Enak kalau kita ini belajar, pasti nanti dapat ilmu baru. Ketika diajak diskusi lebih lanjut, mohon maaf Bapak Ibu, jangan terkejut, dalilnya itu banyak sekali. Saya tidak puas kalau mengambil dari satu buku, dua buku. Keinginan saya itu mencoba mengeksplor siapa saja sih para sahabat dulu yang meriwayatkan tentang hadis sutra. Sehingga jangan sampai nanti muncul Ustadz belum membicarakan hadis yang ini begitu. Alhamdulillah kita punya teknologi bagaimana dalam kasus sutra itu berapa sahabat yang terlibat di dalam periwayatannya. Saya cantumkan di buku ini. Misalnya
Hadis yang diriwayatkan oleh Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani. Wa an Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin. Wan Sabra dinarasikan hadis ini oleh Sabra bin Ma'bad Al-Juhani. Qala Rasul dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyastatir supaya ambil sutra. Ahadukum seorang di antara kalian fi sholati dalam pelaksanaan sholatnya, walau bisahmin, walaupun sutrohnya itu wujudnya ditancapkan anak panah. Maka saya teringat dengan buku masjid kok di keramik begini ini bid'ah. Sebab kalau di keramik gini tidak bisa nancapkan apa? Anak panah. Mestinya kan sampean kesini ini mbok yo nggawa linggis. Jadi nanti sebelum sholat sampean linggis dulu. Sebagai sutra. Gitu. Tertarik teman saya ini bikin buku menyalakan sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi disalahkan. Sebab nanti ending-endingnya orang itu sujud bukan di bumi, tapi sujud di cor-coran, Pak. Sujud di marmer, bukan sujud di bumi. Tertarik saya. Terus saya tanya, lah masjid sampean kayak apa? Kayak Masjid Rasul, berupa tanah dan pasir, bagus gitu. Bisa sholat menggunakan sepatu, bisa sholat menggunakan sandal, bisa meludah, itu. Lah atapnya dari apa? Gendeng yang bagus Ustaz, ya podo bid'ah. Masjidnya Rasul itu kan pakai pelepah kurma, sehingga kalau hujan kebanjiran, juru azan suruh nambah. As-sholatu fi rihalikum, begitu. Kalau berdomisili berarti sholatlah di rumah masing-masing. Nah, kalau di perjalanan sholatlah di kendaraan masing-masing. Rihal itu bisa berarti tempat tinggal, bisa berarti kendaraan. Hadis ini dikeluarkan Hakim nomor urut 925, Ibnu Huzaimah nomor urut 810, Ahmad di dalam musnadnya nomor urut 15.376, Ibnu Abi Syaibah dalam bukunya Musannafat nomor urut 2862. Monggo yang ingin ngecek ke buku aslinya silakan. Itu hadis Sabrah bin Ma'bad. Kalau sudah ada perintah, asal perintah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau wajib ini ditinggalkan, berarti salah enggak sholatnya? Salah itu. Hadis Anas bin Malik, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana al-mu'adzinu idza adzana qoma kibaru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna asawari. Dulu kalau kita hidup zaman Rasul, kalau azan dikumandangkan, wabil khusus azan maghrib,
Tokoh-tokoh sahabat itu mengambil sawari, tiang-tiang masjid. Untuk apa? Ya tentu untuk sutra. Salat qobliyah maghrib. Hatta yakhrujan Nabi, sehingga Rasul keluar dari pintunya itu. Wahum kadzalik, mereka masih dalam posisi sholat menghadap tiang-tiang itu. Belum selesai sholatnya. Yusalluna raka'ataini qoblal maghrib, mereka itu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Itu gambaran praktek salafus soleh. Kalau sholat itu selalu ambil apa? Sutroh atau takbir. Hadis ini dikeluarkan Bukhari nomor urut 481, 599. Andaikan saya pakai laptop, data itu bisa enggak Pak dimasukkan ke layar gitu? Wah, kalau bisa enak. Jadi panjenengan ikut membaca begitu. Saya upayakan kalau gitu, sehingga panjenengan bisa nyemak, bisa ikut baca, bisa ikut ya membayangkan gitu loh. Jadi hadis Ibnu Umar ini mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ilal musalla, pergi menuju musalla. Musalla itu ya tanah lapang untuk pelaksanaan sholat. Bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha, bisa istisqa, bisa sholat gerhana. Di lapangan itu perlunya biar tahu ini gerhana sudah selesai atau belum. Nah, kalau di ruangan tertutup tidak tahu wis mari apa durung gerhananya gitu. Itu diantara hikmahnya. Saya baru ngerti musolanya Rasul itu dibalik Baqi, kira-kira perjalanan hampir 2,5 kilo. Kalau sampai muteri Baqi itu sebenarnya hampir 4 kilo. Nah, di baliknya Baqi itu ada tanah yang luas, tempat dulu Rasul melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya. Tapi heran di Indonesia musola malah kecil. Mestinya musola itu tanah yang luas. Itu gambarannya. Nah, ketika datang ke musola fi yaumil Aid, pada hari raya entah fitri atau adha, wala anaza, ada tongkat tuhmalu baina yadihi, yang dibawa oleh ajudannya di depan beliau. Biasanya kalau seperti ini Abu Makhzuro yang ditunjuk sebagai ajudan beliau itu, juru azan beliau. Fa idza balaghal musalla, kalau sudah sampai ke tanah lapang musalla itu, nusibat baina yadayhi, ditancapkan tombak itu di hadapan beliau. Fayusalli ilaiha, lalu Rasul sholat menghadap kepada sutra itu. Wan nasu wara'ahu, umat bersaf di belakangnya. Wa kana yaf'alu dzalika fis safari, beliau juga melakukan seperti itu misalnya dalam perjalanan. Dia turun, beliau tancapkan apa? Sutra. Wa dzalika anal musalla, yang sedemikian itu karena kondisi musalla tempo dulu itu fadha, berupa padang pasir, laisa fihi syai'un yastatiru bi, tidak ada pohon untuk dijadikan sutra, tidak ada sesuatu yang dijadikan sutra.
maka caranya ya bawa tombak ditancapkan sebagai apa? Sutra. Hadis ini diriwayatkan Bukhari 472, terulang 930. Dikeluarkan Imam Muslim 501, Ibnu Khuzaimah 1435, Abu Dawud 687, Nasai 1565, Ibnu Majah 1304, terulang 1305, dan Baihaqi 5964. Ini kalau dibaca semua waktunya jelas nggak cukup, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar, lagi-lagi Anas bin Malik, kemudian ada lagi Anas bin Malik dengan redaksi yang berbeda-beda. Mudah-mudahan dengan paparan seperti ini panjenengan nanti kalau sholat supaya ambil apa? Sutra. Kalau tidak ambil sutra, kira-kira batal enggak sholatnya? Kira-kira batal napa mboten? Mboten. Bukankah asal perintah itu hukumnya wajib? Kalau seorang sholat meninggal kewajiban, kira-kira batal enggak? Batal. Enak kalau kita ngaji. Monggo yang enggak ikhlas, enggak seret, boleh ngomong. Karena ini media diskusi atau seminar ya. Monggo yang ingin komentar. Apakah garis ini sudah berfungsi sutra? Teman-teman yang mengharuskan sutra sendiri berbeda-beda, Pak. Ada yang mengatakan minim mukhiratir rohli, ya kira-kira ya 40 cm. Ada yang bilang pokoknya ada tandanya, ya entah 5 cm, 10 cm. Ada yang mengatakan garis ini sudah berupa sutra. Ayo sing bener. Paling enak garis jadi sutra aja ya Pak. Enak wis. Sajadah pun bisa jadi apa? Sutra. Sebab kalau tidak membatalkan sholat, tidak mungkin sampai teman kita ini jalan-jalan mencari sutra. Dan tadi ada penegasan, fungsi sutra bukan untuk dilintasi manusia, tapi juga dilintasi apa? Setan. Gimana? Sudah ikhlas? Ada komentar? Kalau diem tanda setuju. Iya. Ini yang sering saya katakan, memahami hadis yang masih wilayah parsial. Di buku-buku itu yang saya temukan hanya 2 hadis, Pak. Saya coba melengkapi sampai ketemu 6 hadis gitu. Biar puas teman-teman yang membaca, yang berpendapat bahwa sutra itu hukumnya apa? Wajib. Diperintahkan oleh Rasul, asal perintah hukumnya wajib. Diberlakukan Rasul berulang kali,
di lapangan, di perjalanan itu menunjukkan indikasi kewajiban, bahkan nanti ditemukan asar dari sahabat, mereka adalah salafus soleh yang paling mengerti tentang ajaran Rasulullah. Saya tidak bisa nyalakan kalau teman-teman beranggapan itu yang benar, bahkan kadang-kadang menyalahkan orang lain. Gak kaget saya. Kalau kita ngaji hadis tidak parsial, komprehensif, nanti ditemukan fungsi sutra itu apa sih? Bukan pemikiran. Kalau pemikiran bahaya, masuk jil itu nanti. Enggak. Murni penjelasan dari Rasulullah. Loh, kalau ada ilahnya bicara fikih, hukum itu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Begitu. Artinya nanti kapan seorang itu supaya ngambil sutra, kapan seorang itu tidak perlu menggunakan sutra. Kenapa? Ada 8 hadis yang saya masukkan di buku ini. Fungsi sutra itu agar tidak dilintasi oleh orang. Maka kalau kita ngambil sutra, biarkan orang lalu lalang di belakang sutra. Hadis yang lain, kita sudah ambil sutra, kok ada yang melintasi sebelum sutra, hadang dia gitu. Seperti praktek saya waktu di Masjid Al-Fal, saya hadang, disalami. Maksud saya jangan melintasi, sudah ada sutronya. Tas saya ini saya jadikan sutro, disalami. Ya sudah, gimana lagi gitu. Itu cerita. Sudah dihadang, masih ngotot, bunuh dia. Itu hadisnya Rasulullah gitu. Tapi jangan dimaknai denotatif. Sampai dilintasi habis sholat gladi, gunting, terus ditusuk mati, jangan gitu. Sampai membunuh waktu sholat juga nggak bisa, paling ya sampai tangan ini dok. Itu dimaknai konotatif. Besarnya dosa orang mengganggu sholat itu seperti dosa pembunuhan. Jadi jangan sampai banyak yang melintasi habis sholat ngambil bedil baik terus jangan. Itu muncul dalam hadis, ilahnya itu. Terkejut kalau mengatakan bahwa ini bukan untuk manusia, tapi juga untuk setan. Ya Allah, ketika Rasul sholat jadi imam, itu diganggu setan. Rasul ini diganggu apa? Setan. Akhirnya membuat Rasul maju, mundur, hendak menggapai sesuatu. Sahabat tanya habis sholat, apa yang terjadi ya Rasul? Saya tulis di sini. Waktu saya sholat, saya ini diganggu oleh iblis. Ingin saya pegang dia, ingin saya jadikan tontonan besok anak-anak Madinah. Saya cincang dia gitu untuk tontonan anak-anak. Tapi saya teringat doa saudaraku Nabi yang lain itu, aku lepaskan dia. Ini Rasul sudah ambil sutra, masih diganggu setan. Jangan ada perasaan sampai ngambil sutra setan nggak datang ilik-ilik. Jangan. Sampai ngambil sutra pun tetap setan akan mengganggu. Ulah kok ini bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk setan. Saya baru paham. Maunya Rasulullah
orang yang melintasi itulah disebut Rasul, setan gitu loh. Itu ceritanya, kok setan nggak berani lewat, gimana? Dikumandangkan azan, lari terwirit-wirit. Azan selesai, datang ke masjid ini. Ganggu nggak kira-kira? Ganggu. Barangkali ada yang qobliyah, barangkali ada tahiyatul masjid. Qomat dikumandangkan, lari terwirit-wirit. Qomat selesai, datang lagi. Kira-kira ganggu apa enggak? Ganggu. Jangankan kita, sampai Rasul aja sampai keliru rakaatnya gitu. Masa sholat yang hanya 4 rakaat jadi 5 rakaat? Ya sahabat nggak berani negur, dianggap ini ada bonus hari ini gitu. Tapi usai sholat diskusi, ya Rasul, apakah hari ini ada bonus sholat? Enggak. Kenapa? Panjenengan sholat 5 rakaat tadi. Rasul tanya, Asaddaqa Dzuliyadaini, apa benar yang disampaikan Dzuliyadaini? Dapat julukan Dzuliyadaini itu kalau tak tanya selalu pakai 2 tangan gitu. Rukhsah, mohon maaf ya Rasul gitu. Biasanya kan hanya 1 tangan. Benar ya Rasul, kita sholat 5 rakaat. Setelah salam dan kalam, ngerti kekeliruannya, baru disempurnakan dengan sujud sahwi. Maka salahnya Rasul itu jadi syariat gitu. Oh begitu nanti kalian wahai imam, kalau merasa keliru, mestinya 2 rakaat, ada duduk tasyahud awal, langsung saja misalnya. Kalau ingat sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ingat setelah salam, ditegur dan ucapan selesai, disempurnakan setelah salam. Ada tuntunannya. Kalau dulu Rasul nggak salah gitu, mungkin kita nggak tahu tuntunan. Itu ceritanya. Itu gambarannya, Pak. Jadi saya keberatan. Kalau sutra itu fungsinya bukan untuk dilalui manusia, tapi juga dilalui apa? Setan. Walaupun sampai bikin sutra, sampai tetap diilik-ilik setan. Entah rekatnya lupa, entah tambah, entah ada kewajiban yang tertinggal, semuanya ada solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya bacakan, hadisnya panjang. Misalnya terjemahannya aja ya Pak. Terjemahannya Abu Darda, jadi hadis ini diriwayatkan Abu Darda, hadis yang ke-7, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk sholat. Tiba-tiba kami mendengarkan beliau berucap, aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu beliau juga berucap, semoga kamu terlaknat dengan laknat Allah, diucapkan sampai 3 kali. Waktu sholat loh Pak ini Pak. Seraya membentangkan tangannya seakan hendak meraih sesuatu. Seusai sholat kami bertanya, wahai Rasulullah, sewaktu sholat kami mendengar Tuhan mengucapkan sesuatu yang belum pernah kami mendengar sebelumnya. Dan kami juga menyaksikan Tuhan hendak meraih sesuatu dengan tangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis musuh Allah mendatangi aku dengan membawa meteor dari api yang hendak ia timpakan pada wajahku. Lalu aku berucap, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Lalu aku mengucapkan, semoga kamu terlaknat dengan laknat Allah yang sempurna sebanyak 3 kali. Maka dia tidak juga mundur. Lalu aku mengambil temali dan aku jerat. Dalam kondisi seperti itu sampai aku dapatkan rasa dingin liurnya pada kedua jemariku ini, yakni pada ibu jari dan telunjukku.
Lalu aku hendak menyiksanya. Namun demi Allah, sekiranya bukan karena doa saudaraku Sulaiman alaihissalam, ingin rasanya di pagi hari aku pertontonkan dalam kondisi terikat pada salah satu tiang masjid yang dapat dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu berdinding antara dia dengan arah kiblatnya supaya menjalaninya. Hadis ini dikeluarkan Muslim nomor urut 542, Ibnu Hibban 2349, Abu Dawud 699, Nasai 1215 dan Ahmad 11796. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimaksudkan adalah Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, berikanlah kekuasaan padaku yang tak patut seorang pun memilikinya setelah itu. Hadisnya dikeluarkan Bukhari nomor urut 461 dari sahabat Abu Hurairah. Maka pada bagian terakhir saya memberi catatan akhir, tidak kesimpulan, khawatir masih keliru kesimpulan saya. Syariat sutra sama sekali bukan merupakan salah satu dari syarat sholat, karena syarat sholat itu terkait kewajibannya adalah 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, dan 4. Suci dari haid atau nifas. Sedangkan terkait dengan sahnya sholat adalah 1. Kesucian pakaian, kesucian badan, kesucian tempat dari najis, menutup aurat, masuknya waktu, dan menghadap kiblat. Tidak ada. Sutra itu bagian dari syarat sholat. Maka memfatwakan sholat tanpa sutra itu batal, tidak pernah dikenal oleh ulama. Ini yang sering saya katakan kepada teman-teman, khususnya yang belajar di Saudi Arabia. Anda boleh belajar hadis, tapi istinbat hukum tidaklah semudah itu. Dibutuhkan pakar fikih yang mampu betul-betul mengambil istinbat hukumnya. Sebab terlalu banyak akhirnya fatwa-fatwa yang disampaikan menggelisahkan umat. Maka lebih baik konfirmasikan dulu kepada pakar hukum. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu bukan orang yang tidak mengerti hadis. Mereka juga pakar hadis, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak pernah dari mereka itu mempersyaratkan sutra bagian daripada sholat. Sehingga sifatnya adalah kasuistik. Jika seseorang sholat merasa nanti dilintasi oleh orang, silahkan membuat sutra. Tapi dia kalau merasa tidak dilintasi oleh seseorang, insya Allah tanpa sutra sholatnya adalah sah. Itu catatan terakhir dari saya. Apakah benar atau tidak, tentu akhirnya adalah wallahu a'lam. Saya pelajari berbagai fikih, belum pernah saya temukan sutra itu termasuk syarat sholat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, detail analisanya dan dalil-dalil yang lain monggo dibaca sendiri buku ini. Saya tulis berharap saya boleh wafat, tapi pemikirannya tidak boleh wafat.
Berdoa mudah-mudahan di kemudian hari ada orang yang bisa menyempurnakan, mengoreksi, menambah, atau apa untuk yang lebih baik. Saya mulai dengan mendokumentasikan, kita serahkan kepada umat, berharap dapat koreksian kembali. Ada pertanyaan mungkin? Ada kesulitan? Monggo yang ingin bertanya. Sudah cukup jelas Pak? Cukup Pak. Mudah-mudahan garis ini pun sudah fungsi sebagai sutra. Monggo, monggo. Selagi syarat rukun sudah terpenuhi Pak, insya Allah sah. Saya hanya mempertegas sutra ini bukan merupakan salah satu syarat dan rukun sholat. Jadi sifatnya adalah kasuistik, biar dengan sutra ini kita bisa lebih sempurna. Apalagi kalau sudah berjamaah, tidak perlu setiap orang bikin sutra sendiri. Ibnu Abbas walaupun usianya nahastul ihtilam, bayangkan lahir 3 tahun sebelum hijrah, usia 10 tahun hijrah, berarti tahun 7 hijrah, ikut haji wada, usianya berarti 13 tahun. Itu melintasi Shaf dengan kendaraannya, dengan keledainya. Tidak ada yang menegur. Mungkin ada yang komentar, dasar anak kecil, mungkin begitu. Tapi dia sudah dewasa Pak. Dan yang kedua, waktu itu Rasulullah pergi ke Kuba karena ada beberapa sahabat yang salah faham sehingga sampai perang saudara itu, Banu Amr itu Pak. Bilang Rasul kepada Bilal, wahai Bilal, nanti kalau datang waktu asar, saya belum kembali, perintahkan Abu Bakar untuk bertindak jadi imam. Dan betul, waktu asar datang, Rasul belum datang. Bilal minta kepada Abu Bakar untuk jadi imam. Bijaksananya Bilal, kalau kalian mau, saya siap mengimami. Begitu Pak. Begitu diimami, Rasul datang Pak. Akhirnya apa? Jamaah mengingatkan Abu Bakar, subhanallah, subhanallah. Tapi mungkin saking khusyuknya ya Pak, gak kedengaran suara itu. Rasul melintasi Shaf sampai di samping Abu Bakar. Karena ungkapan subhanallah makin ramai, membuat Abu Bakar akhirnya sadar Rasul ada di sampingnya. Kemudian Abu Bakar mundur, Rasul tetap memberi isyarat untuk menjadi imam, tapi dia tetap mundur. Akhirnya Rasul yang bertindak jadi imam. Habis sholat, Rasul bilang ke Abu Bakar, bukankah tadi aku sudah kasih isyarat agar Anda tetap bertindak jadi imam? Jawaban Abu Bakar menarik. Tidak pantas putranya Abi Quhafa. Abu Bakar itu adalah putra Abi Quhafa untuk mengimami Rasulullah. Kemudian Rasul mengingatkan, wahai umatku, kalau kalian ingin menegur imam, jangan pakai suara. Bagi kaum wanita cukup apa? Tasfikul yadi. Tapi bagi laki-laki tetap menggunakan suara dengan tasbih subhanallah. Gitu. Berarti pada waktu itu jamaah perempuan pun ikut-ikut ngomong subhanallah. Gitu. Tapi Abu Bakar masih belum sadar. Melintasi shaf seperti itu.
Itu fadilahnya sholat berjamaah. Kalau ada yang di tengah batal, boleh melintasi di depan teman-temannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.